Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah ini dengan NIM 0506231027. Dengan saya Bintu Gilang Ramadan dengan NIM 0506232122. Baik, di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil diskusi kami yang dengan judul Concept of Leadership and Teamwork. Yang pertama, kepemimpinan situasional. Kalau ngomongin soal kepemimpinan situasional, intinya itu nggak ada kepemimpinan yang paling benar. Semua itu balik lagi ke kondisi timnya, seberapa siap mereka, seberapa mampu, sama seberapa komit mereka. Ada 4 gaya utama. Yang pertama itu telling atau direction. Pemimpin itu dia ngasih instruksi yang jelas dan ngawasin ketat, cocok buat tim yang masih belum terlalu bisa. Yang kedua itu ada selling atau coaching, yaitu pemimpin banyak ngasih arahan, tapi juga kasih dukungan, biasanya buat tim yang masih belajar tapi semangat. Yang ketiga itu ada participating atau support. Pemimpin itu dia lebih ke arah kerjasama sama dukungan. Cocok kalau timnya udah bisa tapi komitmennya kurang. Yang keempat itu ada delegasi, yaitu pemimpin tinggal kasih tanggung jawab penuh. Ini buat tim yang udah kompeten dan komit yang tinggi. Nah, yang kedua itu ada kepemimpinan transaksional dan manajemen waktu. Kalau kepemimpinan transaksional, fokusnya itu lebih ke arah target dan reward. Nah, di sini manajemen waktu itu jadi kunci banget. Pemimpin harus bisa nentuin prioritas, bikin semua kerjaan selesai dan tepat waktu, yang pastinya sangat efisien. Ada kepemimpinan transformasional. Beda lagi sama yang transformasional. Pemimpin di sini jadi motivator dan panutan. Dia itu bikin visi besar, ngasih inspirasi ke tim dan dorong inovasi buat jangka panjang. Elemen pentingnya itu dia ngasih motivasi dan inspirasi ke tim. Yang kedua itu dia membimbing supaya tiap anggota bisa berkembang. Yang ketiganya itu dia ngejaga nilai, etika, sama visi bersama. Manfaatnya itu banyak. Tim menjadi lebih puas, produktivitas naik, kreativitas muncul, dan budaya kerja jadi lebih kompak. Pentingnya manajemen waktu. Terakhirnya, soal manajemen waktu, intinya ini kemampuan buat ngatur prioritas, bagi waktu, sama ngendalin diri biar kerjaan gak menumpuk. Ada 4 langkah. Yang pertama itu ada planning, dia itu nyusun rencana. Yang kedua itu ada prioritizing, dia itu tentuin mana yang paling penting. Yang ketiga, allocation time, dia itu bagi waktu seefektif mungkin. Yang keempat itu ada controlling, dia itu ngawasin biar semua rencana jalan sesuai target. Tujuan akhirnya itu jelas, kerjaan selesai lebih cepat, lebih efisien, stres berkurang, hasil juga lebih bagus. Selanjutnya ada strategi manajemen waktu dalam kepemimpinan. Manajemen waktu merupakan salah satu keterampilan yang penting dalam kepemimpinan, karena seorang pemimpin tidak hanya mengatur dirinya sendiri, tetapi juga mengorganisasikan tim agar tujuan bersama dapat tercapai tepat waktu. Strategi manajemen waktu dalam kepemimpinan berawal dari kemampuan seorang pemimpin untuk menentukan prioritas. Pemimpin harus bisa membedakan mana tugas yang mendesak dan penting, sehingga energi dan sumber daya tim dapat difokuskan pada hal-hal yang benar memberikan dampak yang besar. Selain itu, pemimpin juga dituntut mampu menyusun perencanaan yang jelas dan realistis. Perencanaan ini mencakup penetapan target, pembagian peran, serta batas waktu penyelesaian pekerjaan agar semua anggota tim mengetahui arah kerja yang harus ditempuh. Di samping perencanaan, seorang pemimpin perlu memiliki disiplin dalam menjalankan jadwal yang sudah dibuat, serta fleksibel menghadapi perubahan yang tidak terduga tanpa kehilangan fokus pada tujuan utama. Strategi terlihat dari kemampuan kepemimpinan dalam mendelegasikan tugas. Tidak semua pekerjaan harus dikerjakan sendiri, karena pembagian kerja yang tepat justru mempercepat penyelesaian tugas sekaligus melatih tanggung jawab anggota tim. Lebih jauh, pemimpin perlu menghindari kebiasaan menunda pekerjaan, sebab hal tersebut dapat menurunkan produktivitas dan menciptakan tekanan di akhir waktu. Adapun tahapan yang harus dipertimbangkan dalam strategi manajemen waktu dalam kepemimpinan itu ada, yang pertama itu ada menentukan prioritas, yang dimana pemimpin harus memilah pekerjaan yang benar-benar penting dengan memanfaatkan
metode Eisenhower Matrix atau prinsip Pareto. Pemimpin dapat mengidentifikasi tugas yang memberikan dampak besar pada pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua itu ada delegasi yang efektif. Tidak semua tugas perlu dikerjakan oleh pemimpin secara langsung. Dengan mendelegasikan tugas kepada anggota tim sesuai kompetensinya, pemimpin dapat fokus pada pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga itu ada perencanaan yang terstruktur. Manajemen waktu yang baik berawal dari perencanaan. Agenda harian, mingguan, dan bulanan membantu pemimpin menjaga keteraturan dan mengantisipasi hambatan yang mungkin muncul. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan dan kerja tim. Keberhasilan kepemimpinan itu tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan tim yang dipimpinnya. Pemimpin yang efektif mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga setiap anggota dapat berkontribusi secara maksimal. Sebaliknya, kepemimpinan yang lemah seringkali menyebabkan tim kehilangan arah, kurang termotivasi, dan gagal mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ada berbagai faktor yang telah mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan dan kerja tim yang dapat dikaji dari aspek individu, hubungan antar anggota, maupun konteks organisasi. Itu ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah pendekatan yang digunakan pemimpin dalam mengarahkan, memotivasi, dan mengelola tim. Gaya kepemimpinan yang tepat akan meningkatkan semangat kerja dan rasa memiliki anggota terhadap organisasi. Misalnya nih, kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional mendorong anggota tim untuk bekerja melampaui kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. Sedangkan kepemimpinan transaksional lebih menekankan pada sistem penghargaan dan hukum. Pemimpin yang fleksibel dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi akan lebih berhasil dibandingkan dengan pemimpin yang kaku. Baik, yang kedua itu komunikasi yang efektif. Komunikasi itu sangat penting dalam sebuah organisasi kepemimpinan atau keanggotaan. Adapun komunikasi adalah fondasi dalam interaksi kerja tim. Komunikasi yang terbuka, jelas, dan konsisten mencegah terjadinya salah pengertian dan konflik. Pemimpin yang mampu menyampaikan visi, misi, serta arahan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami akan lebih mudah mendapatkan dukungan anggota tim. Selain itu, kemampuan mendengarkan secara aktif juga menjadi faktor yang penting agar pemimpin dapat memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh tim itu sendiri. Jadi, kesimpulannya ialah keberhasilan kepemimpinan dan kerja tim dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi gaya kepemimpinan, komunikasi, kejelasan visi, motivasi, kepercayaan, kemampuan mengelola konflik, serta kompetensi anggota tim. Sementara itu, faktor eksternal seperti budaya organisasi dan dukungan manajemen juga sangat menentukan. Seorang pemimpin yang mampu mengintegrasikan faktor-faktor ini secara harmonis akan membentuk tim yang solid, berkomitmen, dan berorientasi